Kenalkan, nama saya Rizky Perdana Putra, mahasiswa Politeknik Negeri Medan jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori superposisi. Teori superposisi memberikan suatu konsep rangkaian yang penting di mana tiap sumber energi dipertimbangkan secara terpisah. Tiap-tiap efek kemudian dikombinasikan untuk memberikan efek total. Konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis rangkaian yang sederhana. Beberapa pedoman pada rangkaian di mana lebih cocok untuk menganalisis superposisi yaitu: yang pertama, lebih dari satu sumber energi; yang kedua, sumber tegangan atau sumber arus; yang ketiga, struktur rangkaian yang sempurna. Teorema superposisi amat penting untuk menganalisis sirkuit elektronik. Dipakai untuk mencari persamaan Thevenin atau persamaan Norton. Teorema ini dapat diaplikasikan pada jaringan linear yang berdasarkan sumber independen linear pasif elemen, misalnya yaitu induktor, resistor, dan kapasitor, serta transformer linear. Pada teorema ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linear, di mana rangkaian linear adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan K kali X, di mana K sebagai konstanta dan X sebagai variabel. Dalam setiap rangkaian linear dengan beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus dapat dihitung dengan cara menjumlahkan atau mengaljabarkan tegangan arus yang disebabkan tiap sumber independen dengan semua sumber tegangan arus atau bebas lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Pengertian dari teorema di atas bahwa jika terdapat N sumber bebas, maka dengan teorema superposisi sama dengan buah keadaan rangkaian yang dianalisis, di mana nantinya buah keadaan tersebut akan dijumlahkan jika terdapat beberapa buah sumber tak bebas. Maka tetap saja teorema superposisi menghitung untuk buah keadaan dari buah sumber bebasnya. Selanjutnya, rangkaian linear tentu tidak lepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen atau sumber bebas. Tegangan sebanding dengan pangkat 1 dari tegangan atau arus lain atau sebanding dengan jumlah pangkat 1 besaran-besaran tersebut. Dan elemen resistor dilambangkan dengan R, induktor dilambangkan dengan L, dan kapasitor dilambangkan dengan C. Arus melalui atau tegangan yang melintas sebuah elemen dalam jumlah jaringan linear dua arah sama dengan jumlah aljabar arus atau tegangan yang dihasilkan secara terpisah oleh masing-masing sumber arus total yang melalui sembarang bagian jaringan yang sama dengan jumlah aljabar arus yang dihasilkan secara terpisah yang tidak saling tergantung oleh masing-masing sumber. Atau dengan kata lain, sebuah jaringan dengan dua sumber jika arus yang dihasilkan oleh satu sumber memiliki arah tertentu, sedangkan yang dihasilkan oleh sumber yang lain berlawanan arah yang melalui tahanan yang sama, maka arus yang dihasilkan adalah perbedaan arus di antara keduanya dan memiliki arah mengikuti yang lebih besar. Jika arus yang dihasilkan memiliki arah yang sama, maka arus yang dihasilkan adalah jumlah keduanya. Prinsip superposisi tidak dapat digunakan untuk penghitungan daya karena daya yang hilang dalam sebuah sumber tahanan berubah-ubah sebanding dengan kuadrat arus atau tegangan. Untuk memperhatikan pengaruh masing-masing sumber secara terpisah yang tidak bergantung satu sama lain, maka sumber tersebut perlu diambil dan ditempatkan kembali tanpa memengaruhi hasil akhir. Untuk mengambil sumber tegangan, maka perbedaan potensial antara terminal sumber tegangan harus ditetapkan berharga nol atau dihubungkan dengan singkat. Untuk mengambil sumber arus, maka diperlukan bahwa terminalnya terbuka atau untayannya yang terbuka. Sembarang hambatan dalam yang berhubungan dengan sumber yang dicabut tidak dihilangkan tetapi masih harus diperhatikan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori superposisi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.